Disilakan untuk menaiki panggung. Rudenim Denpasar Menyalawi. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita membentuk tim komunikasi publik yang gercep untuk counter isu. Jadi sekarang ini di Bali kan banyak sekali bule-bule yang berulah ya. Jadi menurut saya itu penting Kumham Bali atau Imigrasi Bali ini membuat sebuah tim komunikasi khusus untuk menjelaskan hal-hal yang keliru, jangan sampai terus terlalu liar gitu di media sosial. Misalnya anggaplah isu deportasi. Jadi sampai sekarang itu masih sering sekali, banyak sekali saya temukan, saya sering baca-baca komentar kalau posting bule-bule yang viral itu ya, bule-bule yang berulah. Wah ini, yang terutama yang kemarin ngamuk di Bandara Ngurah Rai yang nobrok, nyuri truk gitu loh. Saya baca-baca komen, wah ini bule ingin pulang gratis, oh, bule kehabisan uang, ingin pulang gratis. Waduh, ini bukannya kalau deportasi itu bukan dibiayai oleh negara gitu. Ini kok netizen kok persepsinya masih deportasi itu dibiayai oleh negara. Yang benar yang mana ya? Nggak dibiayai negara kan? Nah ini. Bali, disilakan untuk menaiki panggung. Seperti saat sesi pertama, untuk selanjutnya pemaparan sesi diskusi dan tanya jawab saya serahkan kembali kepada moderator. Kepada Bapak Darman, disilakan. Oh untuk saya, ini untuk saya, terus ini. Oh yang ini. Oh gitu, oke. Kalau bisa oke, siap. Oke, kita kembali lagi di acara kita diskusi. Bapak Ibu mudah-mudahan tidak mengantuk ya, sudah makan siang. Ya, kita di sesi kedua ini kehadiran narasumber yang juga berkiprah di dunia media sosial, tepatnya di YouTube ya. Ini saya perkenalkan dengan Bli Wayan Erwin Widya Suara. Beliau pernah menjalani pendidikan di S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Kemudian pengalaman organisasi sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa MPM Undiksa tahun 2012-2013. Kemudian ada pengalaman kerja sebagai wartawan di Tribun Bali, satu bagian dengan Kompas Gramedia Group tahun 2014 sampai dengan 2021. Ini di bagian liputan khusus investigasi ya. Oh, ya. Kemudian juga terakhir pegiat media sosial yang mendirikan Cek Bali, membuat channel YouTube dan menjadi host di podcast Cek Bali. Ya, itu sekilas tentang Bli Erwin ini. Mungkin sebelum kita biar nanti menyampaikan materi, mungkin bisa cerita dikit Bli, Cek Bali ini kapan mulai dibangun, dirintis, kemudian apa sih Cek Bali ini kok namanya kok Cek Bali ya, artinya apa? Jadi mungkin kita bisa tahu nih historinya seperti apa dulu membangun Cek Bali ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Danang. Ya, jadi saya ini tumben jadi narasumber seperti ini ya, biasanya saya jadi host tukang nanya gitu. Jadi agak grogi juga ini. Ternyata begini jadi narasumber ya. Oke Bapak Ibu, karena kita habis makan siang, jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiri dulu ya sebentar ya. Berdiri dulu Bapak Ibu ya, diri. Kalau saya bilang Rudenim Denpasar, Bapak Ibu jawab Menyalawi gitu ya. Oke? Rudenim Denpasar. Menyalawi. Oke.
Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya niru Bapak Giri Prasto ini. Karena kita ada di Bandung kan. Jadi mohon izin Pak Giri Prasto ini karena saya tayang ini di YouTube Cek Bali nanti ya. Kan boleh Pak ya? Boleh. Oke, jadi biar banyak teman-teman mungkin yang mendapatkan manfaat dari apa yang saya mungkin bisa bagikan gitu di sini. Ya, seperti yang Pak Danang tanyakan tadi, kenapa namanya Cek Bali gitu ya? Awalnya sebenarnya namanya itu Ajek Bali, Pak. Ajek Bali. Karena kita sering mengenalkan namanya Ajek Bali itu identik dengan budaya, kondisi alam. Tapi setelah saya renungkan itu, wah ini kok Bali sudah mulai berubah. Adanya kan sudah mulai ke arah tidak ajak lagi Pak. Jadi saya potong A-nya itu. Jadi Jek Bali gitu. Sudah bukan berarti tidak ajak, tapi ya beginilah Bali sekarang seperti itu. Sudah bergeser gitu Pak ya. Dari Jek Bali. Tapi sampai sekarang kalau dulu kan di ranah media mainstream ya, karena dulu pernah bekerja sebagai wartawan ya. Tapi kan sekarang sudah sendiri, itu apakah sampai sekarang masih juga menjalin kerjasama atau komunikasi dengan ya teman-teman dengan latar belakang yang dulu ya di wartawan? Sampai sekarang apa masih? Oh, tetap ya? Masih cuma jarang Pak. Masih cuma jarang sekali. Kecuali dengan teman-teman saya dulu di AJI namanya, Aliansi Jurnalis Independen. Jadi di media mainstream itu kan ada dua perkumpulan wartawan Pak ya. Ada namanya Persatuan Wartawan Indonesia, ada namanya Aliansi Jurnalis Independen. Jadi Aliansi Jurnalis Independen ini ketat Pak. Jadi nggak sembarangan gitu. Ketatnya itu dalam artian ya kita semua tahu lah. Kalau tapi nggak etis juga saya karena kan terlalu dalam masalah ini ya. Oke, ya. Intinya lebih ketat lah gitu intinya Pak ya. Terima kasih. Oke, mungkin kita langsung masuk aja. Oke, siap. Apa yang menjadi pesan-pesan di Erwin untuk teman-teman humas yang nanti pada akhirnya tujuannya itu untuk meningkatkan citra positif itu untuk instansi pemerintah. Silakan mungkin waktu 20 menit. Ya, saya boleh di bawah ya. Silakan. Oke, siap. Next saja langsung di slide yang berikutnya. Ya, next. Nah, oke. Jadi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya screenshot potongan-potongan podcast Jek Bali yang saya miliki Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti, yang bapak-bapak pasti fokusnya sama yang ini mungkin ya. Jadi saya jujur Bapak Ibu, saya diundang ke sini ini oleh teman kebetulan kerja di imigrasi gitu lah. Wih, ada teman-teman banyak nih mau minta Jek Bali jadi narasumber karena bintang tamu kamu itu seksi-seksi gitu. Jadi ini Bapak Ibu, ini hampir semua pejabat yang ada di Bali itu sudah datang ke tempat saya. Kecuali Bupati Badung belum ya, mungkin karena beliau masih sibuk karena menyiapkan jadi calon Bali 1 ya. Mudah-mudahan beliau nanti datang. Selain itu hampir semua sudah datang ke podcast saya ini kemudian gimana caranya? Oh, yang merah. Oh ya. Nah, jadi ini Pak Koster. Ini Bu Nilo Jelantik, sebelahnya Jero Ismail, AWK. Ini mantan Gubernur Bali, Pak Mangku Pastike, Pak Rahmandre, Pak Degaja. Ini Jenderal Bintang 3. Ini kebetulan konten-konten yang waktu saya belum nikah, Pak Ibu. Jadi masih bisa ya undang-undang yang begitu-begitu. Kalau sekarang undang yang begitu-begitu dimarahin sama istri gitu lah. Oke, mengenai sekilas tentang Jek Bali sudah saya paparkan tadi ya. Next, mungkin Pak.
Oh iya, Bapak Ibu, perlu saya jelaskan, banyak juga teman-teman saya yang membuat podcast itu di Bali ya. Ada teman-teman media juga, termasuk tempat saya bekerja dulu di Tribun Bali juga bikin podcast. Cuman entah kenapa itu tidak jalan. Mungkin saya menduga karena penontonnya sepi gitu kan. Sepi penonton, karena sepi penonton, ngapain capek-capek kan podcast gitu. Bikin podcast gak ada yang nonton gitu. Nah kebetulan podcast saya Jack Bali ini kebetulan masih jadi podcast terbesar di Bali sampai saat ini ya, yang dimiliki oleh orang Bali gitu. Next, karena memang ada cara-cara khusus Bapak Ibu untuk membuat sebuah podcast ini, apalagi era sekarang kan semua orang bikin podcast gitu. Artis bikin podcast, kementerian bikin podcast, instansi-instansi bikin podcast seperti itu ya. Oke, next yang berikutnya, video yang berikutnya. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita jogetin saja. Ya, jadi dari dua video ini Bapak Ibu mungkin bisa mengambil kesimpulan ya. Dulu Prabowo 3 kali mencalonkan diri dengan karakter beliau yang tegas, marah gitu, bos kita harus hajar itu gitu. Sampai banting meja kayak gitu kan, tapi nggak jadi presiden. Setelah saya menduga ini karena beliau dekat dengan Jokowi. Jokowi memberikan saran Prabowo pakai tim saya gitu. Jadi dengan mengubah tim beliau, kesan Prabowo berubah yang akhirnya jadi presiden begitu ya. Jadi gaya Prabowo sekarang ini banyak juga yang meniru. Salah satunya Pak Giri Praste, mulai joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu kan. Pak Oster mulai ikut juga joget-joget, cuman beliau kayaknya kaku gitu joget. Jadi memang ada tim di belakangnya Bapak Ibu untuk mengubah sebuah citra itu. Jadi nggak bisa kalau Prabowo orang setua begitu nggak ngerti kalau berpikir sendiri gitu. Pasti ada tim hebat di belakang Prabowo yang sekarang ini yang mengemas seorang Prabowo yang dulunya kesannya serem, angker, jadi gemoy gitu. Dan disukai, dicintai oleh netizen gitu, sehingga dipilih membuat lawan politiknya geram. Ini kita bukan bicara politik ya, kita bicara esensi. Saya hanya menganalogikan bagaimana citra seseorang itu sebetulnya bisa berubah di media sosial itu tergantung orang-orang yang mendesain begitu loh. Next. Nah, ini saya kasih ilustrasi juga Bapak Ibu. Ini bagaimana kekuatan media sosial zaman sekarang itu ya. Ini contoh kasus penembakan Brigadir J itu, kasus Pak Ferdi Sambo ya. Ini sebetulnya berawal dari satu postingan Facebook Bapak Ibu. Jadi Facebook keluarga dari Brigadir J ini memposting di Facebook pribadinya mempertanyakan kenapa jenazah tidak bisa dibuka, tidak bisa peti jenazah tidak bisa dibuka. Akhirnya postingan Facebook tersebut dikutip, dijadikan berita oleh media lokal, kemudian dalam waktu beberapa jam akhirnya muncul di media nasional. Nah di sini meletaknya di sini Bapak Ibu, muncul di media nasional. Jadi akun-akun seperti akun-akun Instagram, akun-akun berita seperti saya, seperti akun Jack Bali. Kalau di Bali ada Info Denpasar, Pun Api Bali, Info Badung, yang itu
ikutan nge-share berita yang di sini di-share oleh ini viral di Facebook, Instagram sama TikTok. Viral meledak banget, muncul mulailah orang yang nyari rating itu ikutan bikin berita, televisi, podcast, memblow up karena penonton banyak, semakin banyak penonton semakin banyak duit gitu. TV pun begitu, ratingnya semakin, wah ini penontonnya banyak nih, lagi bikin versi ini sekarang, bikin dari sisi korban sekarang bikin, dari sisi pelaku, dari sisi penegak hukum gimana gitu. Pokoknya blow up terus ini, biar penontonnya terus banyak ini gitu. Jadi sekarang itu eranya waktu saya jadi wartawan dulu Bapak Ibu, saya juga sering mencari berita dari media sosial begitu. Ketika tidak ada peristiwa apa gitu, jadi saya menelusuri Facebook ada peristiwa apa nih, TikTok, waktu itu belum ada TikTok, Instagram ada peristiwa apa, jadi saya mencari ide, oh ada kejadian ini, turunlah ke TKP begitu. Jadi sekarang eranya wartawan pun ikut mencari berita di media sosial. Nah beginilah alur sebuah viral itu Bapak. Jadi beginilah, jadi sebuah postingan itu, satu postingan itu bisa meletak seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia gitu. Itu zaman sekarang ya. Next. Nah kalau kita bicara humas, jadi kan intinya humas itu sebetulnya kan yang menjembatani antara instansi dengan masyarakat atau sekarang netizen gitu ya. Jadi humas ini sebetulnya punya peran yang sangat strategis atau penting dalam membentuk sebuah citra sebuah organisasi. Tapi gimana pun SDM di humas tersebut, tapi kalau orang-orang di instansi tersebut masih belum mau berbenah, juga humas juga tidak akan bisa berbuat apa. Karena konten yang menarik, konten yang disukai publik itu pasti seiring dengan kinerja sebuah organisasi, itu harus berjalan bersama kalau menurut saya ya. Dan di era sekarang ini pejabat ini sangat sulit sebetulnya berbohong. Misalnya sekarang ada klarifikasi masalah apa gitu. Netizen itu pun bisa menelusuri sendiri jejak digital di Google, di YouTube gitu. Masa sih begini instansinya ini? Cek baru buka imigrasi dan pasar gitu misalnya, imigrasi Bali gitu. Oh ternyata begini ada kasus ini. Jadi mereka bisa, jadi pejabat di zaman sekarang itu sulit untuk ngeles, itulah istilah Bapak Ibu. Jadi kalau diusahakan sekarang, jadi sampaikan aja apa adanya dan tetap diyakinkan masyarakat bahwa kita masih punya harapan gitulah. Next. Nah contohnya seperti ini. Sorry. Nah, ini postingan dari Detik ya dulu waktu Pak Kakanwil yang lama ini kan, dulu sempat ada berita itu di media sosial yang ramai sekali masalah dugaan pemerasan terhadap bule Australia di bandara seperti ini kalau nggak salah ya. Ini viral sekali dulu Pak. Waktu Kakanwil yang lama ini ya zamannya. Setelah viral beberapa, ini telat banget ini Bapak. Mungkin Pak Nengah ini mungkin punya desk jobnya ini. Ya, jadi karena telat beliau mengklarifikasi, sudah viral banget, sudah sampai 1 minggu atau hampir 1 minggu itu baru diklarifikasi. Jadi banyak komentar-komentar yang miring, nggak mungkin ngeles gitu, banyak komentar-komentar yang miring lah. Buktinya ini ada, ini kalau nggak salah tulisannya karena kurang besar ya. Nah, coba di zoom. Nah, ngurus paspor tanpa calo tidak mungkin dapat slot antrean.
Jagbali kemudian bertanya, benar gitu. Nih dia cek aplikasi paspor. Nah, ini jadi perilaku netizen begini sekarang. Ini yang menyulitkan Bapak Ibu itu sekarang itu sulit berbohong gitu loh. Jadi anggaplah ini keliru lah atau salah. Jadi beginilah perilaku netizen zaman sekarang. Jadi kalau ada klarifikasi mereka sampaikan gimana di lapangan begitu. Nah ini saya kutip pernyataan dari, saya senang menonton beliau, Ibu Rustika Herlambang. Mungkin suatu saat Ditjen Imigrasi atau Kumham Bali bisa mengundang beliau. Ini beliau adalah Direktur Indonesia Indikator. Jadi beliau punya semua big data. Jadi beliau ini dipakai oleh institusi Polri, Presiden, Kementerian. Itu bagaimana sih keadaan sekarang berdasarkan data begitu ya. Jadi gimana sih persepsi publik di Bali terhadap Kumham Bali itu, beliau suruh bikin datanya pasti bisa. Oh sebenarnya dari sekian kinerja Kumham Bali itu nilai publik di Bali itu sekian begitu. Beliau punya data pasti. Nah, jadi kunci dari beliau mengubah persepsi publik itu berani hadapi kenyataan. Jadi nggak usah kalau misalnya kenyataannya A ya bilang A, tapi kita tekan tetap berusaha dan lain-lain. Itulah. Nah, tantangan Humas dulu dan sekarang. Kalau dulu Bapak Ibu yang ada di Humas ini cukup menghandle media, wartawan televisi, wartawan koran, wartawan radio, baliho mungkin, videotron. Tapi sekarang ini tugas Humas memang sangat berat sekarang Bapak Ibu. Jadi karena ada tambahan ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah klarifikasi di sini viralnya. Udah klarifikasi 2 ini di TikTok viral gitu. Gimana nih, pusing saya ini jadi Humas itu. Udah klarifikasi di YouTube, di TikTok viral lagi. Jadi kita Humas itu dituntut untuk mengakomodir ini semua. Makanya tadi ada pernyataan Ibu Kak Kanwil minta agar tayang di Instagram, di TikTok, Twitter. Ya benar, memang harus begitu. Memang harus semua ini diakomodir ini. Nggak bisa cuma ini saja, nggak bisa. Ini saja juga nggak bisa, harus ini tetap teman-teman media mainstream juga harus tetap diakomodir. Karena mereka itu seperti lingkaran ini, seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu. Jadi seperti itu. Terus, nah ini kalau tadi Pak Nengah berbicara, di mana sebaiknya saya media apa sebaiknya yang ini berdasarkan data Pak Nengah. Jadi YouTube masih jadi medsos paling banyak dibuka di Indonesia gitu. Jadi kalau Pak Nengah mau menjelaskan apa, mungkin bisa pakai acuan data ini YouTube. Nah ini berita detik, berita CNN, YouTube masih raja media sosial di Indonesia. FB dan Instagram menyusul. Ini kemudian ada data dari Good Stats ya, yang di kanan ini Pak. Situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Pertama Google, kedua YouTube. Nah, jadi YouTube ini jangan diremehkan. Nah, seperti itu. Terus next, mohon wah, nggak jelas tulisannya. Coba di next. Waduh, kalau kecil ya. Ini tulisan di atasnya kesalahan Humas di zaman sekarang. Kesalahan atau kekeliruan Humas sehingga citra instansi kurang memuaskan masyarakat. Jadi ini subjektif Bapak Ibu.
berdasarkan pengalaman saya jadi jurnalis kurang lebih 7 tahun, kemudian berdasarkan saya mengelola jadi pegiat media sosial kurang lebih 2021, 2, 3, 4, 3 tahun enggak. Jadi saya menyimpulkan, saya merenungkan apa sih kekeliruan orang-orang humas ini sehingga mereka tidak maksimal lah. Pertama itu salah milih orang mungkin ya. Karena saya ada pengalaman begini ya Pak Ibu. Waktu saya jadi wartawan ya. Jadi kabar humasnya itu tidak cocok dengan bupati atau wali kotanya. Misalnya saya minta perintah ke ruangan Kabak Humas, Pak, gimana soal ini Pak? Waduh, memang kacau sekali ini. Tapi jangan direkam, nanti kalau rekamannya beda lagi sama. Waduh, ini kok Kabak Humas justru nggak cocok lagi sama kamu Bapak wali kota, aduh, sama kepala daerahnya lah gitu. Jadi pastikan Kabak Humas itu, ini karena ditonton di YouTube ya mungkin nanti kepala bupati, wali kota nonton ini juga kan gubernur gitu. Jadi Bapak Ibu peserta mungkin di luar konteks ini mungkin yang di sini juga, kalau memilih humas itu yang cocok sama Bapak Ibu dulu biar diskusinya enak, biar sefrekuensi gitulah. Jadi bisa aja kan kepala daerahnya ke kanan, humasnya ke kiri gitu. Ya kacau sudah. Jadi pemerintahan udah amburadul gitu kan. Jadi saya punya pengalaman gitu dulu. Jadi kabar humasnya itu malah menjelekkan atasannya gitu. Jadi kan sebenarnya nggak begitu. Nomor 2, kita membentuk tim komunikasi publik yang gercep untuk counter isu. Jadi sekarang ini di Bali kan banyak sekali bule-bule yang berulah ya. Jadi menurut saya itu penting Kumham Bali atau Imigrasi Bali ini membuat sebuah tim komunikasi khusus untuk menjelaskan hal-hal yang keliru, jangan sampai terus terlalu liar gitu di media sosial. Misalnya anggaplah isu deportasi. Jadi sampai sekarang itu masih sering sekali, banyak sekali saya temukan, saya sering baca-baca komentar kalau posting bule-bule yang viral itu ya, bule-bule yang berulah. Wah ini yang terutama yang kemarin ngamuk di Bandara Ngurah Rai yang nyuri truk gitu loh. Saya baca-baca komen, wah ini bule ingin pulang gratis, bule kehabisan uang, ingin pulang gratis. Waduh, ini bukannya kalau deportasi itu bukan dibiayai oleh negara gitu. Ini kok netizen kok persepsinya masih deportasi itu dibiayai oleh negara. Yang benar yang mana ya? Nggak dibiayai negara kan? Nah ini. Jadi harus ada tim komunikasi publik yang mungkin akun resmi Imigrasi Bali yang menjelaskan di kolom komentar atau apa semacam gimana lah itu. Atau mungkin juga di podcast langsung sama saya nanti ya klarifikasi. Oke, next, tidak membentuk tim kreatif. Jadi memang harus ada tim kreatif Bapak Ibu zaman sekarang ini. Tim kreatif untuk mengemas seperti yang tadi pemaparan materi oleh narasumber pertama kan ada. Kalau kita mau posting itu sebelum kita menyampaikan inti dari pesan yang ingin kita sampaikan itu harus ada hooknya, pemancing. Kalau Bapak Ibu nonton podcast Jack Bali mungkin pasti di 1 menit atau 30 detik pertama pasti ada potongan-potongan yang membuat Bapak Ibu mau nggak mau saya harus nonton ini. Brengsek ini Jack Bali ini, kamu ini maunya saya nggak mau nonton ini kok saya tiba-tiba nonton gitu. Padahal hostnya kok anyang-anyangan gini gitulah. Begitu ya, ada meskipun hostnya nggak karuan seperti saya, tapi kenapa bisa jadi podcast terbesar? Karena saya punya ilmu untuk memancing audiens untuk menonton, ilmu untuk membuat thumbnail yang menarik, ilmu jurnalistik sedikit ya hasil saya bekerja di media sosial itu. Jadi itu yang harus dipahami, bukan hanya saudara. Teman saya kan banyak bikin podcast nih, beli alat sekian ratus juta gitu. Tapi nggak jalan podcastnya.
Jadi dia kira dengan alat yang bagus podcastnya akan bagus gitu. Nggak begitu. Jadi bukan Pak Dengar tadi berkata soal anggaran tipis. Oh nggak, zaman sekarang nggak ada urusan sama anggaran. Kalau timnya kreatif itu mereka penonton pasti datang. Kalau timnya kreatif itu pasti yang like banyak, pasti yang nonton banyak. Jadi anggaran itu udah nggak terlalu penting zaman sekarang menurut saya ya. Terus ngegas saat berkomunikasi menjawab pertanyaan atau postingan yang benar. Ini pengalaman saya dulu ketika, mohon maaf jika Pak Koster atau Ibu Putri menonton ini, waktu beliau masih jadi gubernur ya, waktu zaman pandemi COVID, jadi dikit mengkritik, tim komunikasi publiknya, bang, mohon maaf, kleng, cicak Bali, gini, bahasanya bahasa orang pemerintahan kok isi bahasa-bahasa kasar begitu gitu. Jadi nggak sekeras apapun kritikan netizen itu, jadi humas tidak boleh lah ikut keras juga sama netizen. Karena karakter netizen itu, apalagi zaman COVID, mereka semua kelaparan gitu kan. Makanya sekarang Pak Koster klarifikasi berkali-kali di podcast saya itu tetap netizen pokoknya asal bukan Koster gitu. Makanya Giri Prasto menyalawi gitu sekarang. Makanya jadi saya udah beberapa kali ke Pak, jadi tim komunikasi Paknya perbaiki itu buat biar lebih bagus gitu. Next, kurang menutup kolom komentar. Nah ini juga penyakit Pemprov Bali ini. Ketika ada postingan yang viral, diserangnya akun Pemprov Bali. Sampai akun Pemprov Bali itu menutup kolom komentar semua biar nggak diserang sama netizen gitu loh. Jadi ketika ada isu-isu tertentu, lebih baik komen di postingan Jack Bali aja dah. Soalnya di akun lain ditutup kolom komentarnya gitu. Jadi Pemprov Bali kan banyak kerjasama sama media-media sosial kayak gitu yang Bali punya cerita, saya nggak sebutnya lah namanya, banyak lah. Tapi syaratnya posting ini, tapi kolom komentar ditutup. Netizen larinya ke Jack Bali. Karena saya nggak ada kerjasama kan bebas aja. Tolong tutup komentar lah, bukan dipira. Jadi di Jack Bali itu bebas. Karena kenapa banyak netizen itu percaya sama saya, karena mereka meyakini bahwa Jack Bali masih independen begitu ya. Terus kurang fleksibel dengan pegiat media sosial. Nah ini kenapa di podcast Jack Bali itu sangat jarang ada narasumber polisi. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang dari kepolisian, dari mungkin dari Kemenkumham juga belum ya. Jadi setiap saya menghubungi dari pihak kepolisian, dan izin dan mau bahas soal ini bisa nggak begitu? Ya karena ini di telepon, di WA ya. Oh bisa deh, asal bersurat dulu gitu. Jadi zaman sekarang itu harus cepat Bapak Ibu. Jadi ada isu gini harus cepat. Jadi sekarang undang, harusnya besok harus udah podcast atau lagi 2 hari udah podcast. Kalau isi surat lagi saya teruskan dulu beli ke pimpinan direktur saya teruskan, masih diteruskan ke sama Kapoldanya beli. Jadi seminggu lagi baru podcast ya nggak ada yang nonton Pak Ibu. Isunya udah keburu hilang. Jadi gimana caranya kalau bisa di kepolisian itu? Ya saya paham sih, jadi institusi kepolisian kan memang harus ketat ya, harus semua harus ada surat, harus jelas itu. Cuman apakah gimana ya caranya biar bisa cepat gitu loh. Intinya saya bukan tidak mau bersurat, tapi kalau akan ribet jadinya gitu loh. Ini bagus ini. Harusnya seperti Kemenkumham Bali ini diundang dulu, Jack Bali ke sini, nanti koordinasi, kan tinggal telepon Pak ya. Nah Pak, itu ketemu langsung sama Kakak Willy tadi. Izin Ibu nanti baru. Oh ya, sudah.
top memang ini rudetnya dan pasar ini. Kurang menyesuaikan diri dengan kebutuhan netizen. Nah ini jarang podcast isu deportasi ya. Sehingga persepsi publik terhadap imigrasi ini tukang palakin WNA ini gitu. Padahal sebenarnya kan tidak gitu ya. Makanya harus di podcast kalau paling bagus Pak pertama itu biar netizen itu tahu apa sih kerja di imigrasi, Kumham Bali itu apa gitu loh. Jadi kalau ada WNA yang berulah ini gimana ya gitu, biar jelas gitu loh. Jadi kalau hanya di TikTok, Instagram kan sepintas semenit aja gimana mereka paham? Sulit. Jadi begitu. Kalau untuk sosialisasi kegiatan oke lah, bagus di TikTok, Instagram. Tapi untuk isu-isu yang pelik seperti WNA ini harus di podcast apa itu? Karena durasi bisa 1 jam. Kemudian jarang update di akun resmi. Nah ini sekarang sudah semua punya Instagram, instansi pemerintah sudah punya Instagram, tapi jarang update. Kalau tidak update di postingan, di story paling tidak lah gitu loh. Jadi biar netizen yang mengunjungi akun tersebut itu tahu, oh kalau saya mau melaporkan sebuah kasus atau sebuah isu pasti cepat direspon karena update. Kalau nggak update, wah ini beku nih, ngapain melaporkan sesuatu ke sini, orang admin aja beku nggak pernah posting ini gitu. Pasti mindsetnya begitu. Kemudian, tapi saya melihat media-media sosial dari Ditjen Imigrasi, Kemenham Bali, Imigrasi dan Pasar itu sudah saya lihat, oh udah update, udah sering lah update itu. Ini hanya untuk bagi yang belum update aja ya gitu ya. Kemudian kalau bisa bertugas 24 jam ini kayaknya nggak mungkin ya, 24 jam itu. Ya kalau bisa sih. Kemudian meremehkan media sosial. Jadi masih ada sepertinya instansi yang masih apa itu media sosial, nggak usah itu diurus. Kita kan udah kerjasama sama media-media gitu, itu aja gini kan. Kerjasama sama media, tayangnya di koran. Ada yang baca koran kan? Paling nggak ada. Ada yang baca koran? Nih, kan? Baru bangun buka HP, mau makan buka HP, habis makan buka HP, mau tidur buka HP, mohon maaf di toilet pakai HP gitu kan. Semua jadi semua di HP gitu Bapak Ibu sekarang ya. Nah ini 10 asal pimpinan senang. Ini banyak ini orang-orang emas. Pokoknya kalau biar di medsos tuh biar kelihatan aja wajah ibunya, wajah pimpinan kita senang lah ibu gitu. Gak usah ngitungin berapa publik yang nonton. Ini asal ibu pimpinan senang ini ya boleh menampilkan, cuma harus dikemas juga Bapak Ibu biar menarik. Netizen yang menonton juga biar tertarik, biar dapat like, biar ditonton gitu loh. Nah ini sebelah sini menutup mulut media. Ini Bapak Ibu, ini yang seperti disampaikan Pak Nanya kenapa ngeluh soal anggaran itu. Jadi saya nggak punya anggaran untuk bayar media, itu mungkin bahasanya begitu ya. Jadi nggak perlu sebetulnya zaman sekarang ya. Bukan nggak perlu, cuman nggak banyak. Yang penting kalau kreatif nggak perlu banyak-banyak ini sih. Karena saya belajar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Mangku Pastike, mantan Gubernur Bali, dalam sebuah diskusi. Jadi ini seperti perang antara mantan gubernur nih. Jadi beliau menyatakan membaca sebuah koran yang menampilkan foto Bapak Koster. Bapak Koster strong leader. Gimana nggak strong? Media ditutup mulutnya, DPR ditutup mulutnya. Anggaran Pemprov Bali untuk media berapa? Kurang lebih belasan miliar lah. Itu membuat Gubernur Mangku Pastike gimana nggak strong itu. Media ditutup, DPR ditutup, hibah DPR dana gimana nggak strong, DPR dibungkam gitu.
Itu Pak Mangku Pastiko yang bilang ya, bukan saya ya. Nah, terakhir kapten ya, mungkin ini nggak kapten amat sih gitu. Intinya Bapak Ibu, makanya kalau Bapak Ibu merasa masih kapten, itu serahkan urusan media sosial ini ke anak muda, sebenarnya baik bagus itu. Ya. Kesalahan instansi resmi dalam memposting. Nah ini, saya akan tunjukkan ini karena nggak bisa jelas ya. Ini Instagram Rodenim Pusat, ini Rodenim Denpasar, ini Ditjen Imigrasi. Nah ini tadi sudah disampaikan bagaimana cara yang benar, yang keliru ya. Coba sampai yang salah dulu lah, yang keliru dulu lah. Nah ini bukan salah, tapi keliru Bapak Ibu. Jadi kuncinya itu kalau mau posting itu kayak gini, ini yang benar. Ini karena kolaborasi, ini yang bikin itu Ditjen Imigrasi. Jadi sebelum orang yang membuka Instagram itu membuka postingan ini harus sudah bisa dibaca. Judul ini harus sudah dibaca sebelum dibuka. Itu kuncinya. Ini udah bagus nih. Sebelum dibuka postingannya sudah bisa dibaca judulnya. Harus lebih besar. Jadi kuncinya itu persingkat kata-kata dan perbesar tulisan di judul ini. Kalau bisa sih ketempatannya seperti ini. Judul di bawah, ini foto di atas. Judul di bawah, ini udah benar. Nah, ini saya tadi diskusi sama Mas Arif itu udah saya mantap Mas. Ditjen Imigrasi dari mana dapat ilmunya? Ya kita memang ada kok nggak sampai ke lokal. Oh yang beda SDM katanya. Sebenarnya ini udah bagus, cuman ini yang merah ini belum bisa dibaca Bapak Ibu. Jadi yang dari Rudennya mungkin bisa diperhatikan siapa yang desainernya ini ya. Desainernya ini udah bagus, foto udah bagus. Cuman yang merah ini belum bisa dibaca sebelum dibuka gitu. Ini mungkin bisa diperhatikan. Ini kan ada kata prostitusi nih. Kalau bisa prostitusinya dibesarin itu. Karena kalau netizen mau lihat prostitusi udah gini, shot gitu makanya kan. Oke. Coba di sampingnya Pak. Ini. Itu yang. Nah ini juga. Ini Ditjen Imigrasi yang punya ini. Oh kan. Sebelum dibuka postingannya udah kelihatan. Kita udah bisa tahu ini apa ini informasinya. Oh Ditjen Imigrasi tanggapi berita WNA Rusia Artem. Oh implementasi upaya pencegahan perdagangan orang. Ini udah bisa dibaca sebelum dibuka, itu udah bisa dibaca gitu loh. Itu kuncinya. Ini ilmu yang jarang dikasih tahu siapa-siapa nih. Saya bagikan di sini khusus untuk Bapak Ibu ya. Ini ilmu yang jarang diketahui orang sebetulnya. Saya bahasakan dengan sederhana. Intinya sebelum dibuka itu harus sudah dibaca. Nah itu. Ini udah bagus. Nah itu. Itu tips memposting. Ya. Oke, next. Nah ini kasus overstay hingga prostitusi. Kalau saya buat desain ini, saya akan buat di sini tulisannya. Terus foto ini dibesarin lagi dikit gitu. Jadi ini tips itu berlaku baik di Instagram, YouTube maupun TikTok. Jadi di TikTok juga begitu sama. Jadi sebelum dibuka itu harus sudah bisa dibaca. Judulnya itu harus sudah bisa dibaca. Gitu. Karena penonton TikTok itu kalau bisa kalau di TikTok lagi kan bukan hanya itu, di TikTok itu 5 detik pertama itu harus menarik Bapak Ibu. Harus videonya itu, makanya ada video ini Bapak Ibu. Nah ini
Gua putar mas. Nah nomor 2 ya. Nah, hati-hati di jalan, jangan langgar aturan lalu lintas. Ingat Pak sopir, keluarga menunggu di rumah. ini karakter postingan TikTok Bapak Ibu. Jadi kenapa begitu? Kenapa gitu? Karena orang nonton TikTok orang gini, cepat sekali kan. Jadi Bapak Ibu cuma punya waktu beberapa detik aja untuk menawarkan sebuah konten ke penonton di TikTok itu. Jadi kalau mereka udah baca tuh ulang. Di awal kan ulang putar ya. Putar dari awal. Wih, mereka masih diam nih. Jangan langgar aturan lalu lintas. Ingat Pak sopir, keluarga menunggu di rumah. Jadi bukan saya menyuruh harus begini kontennya, enggak. Cuman caranya seperti itu. Jadi di awal itu harus ada pemancing dulu, baru sampaikan pesan materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan gitu loh. Keuntungannya kalau Bapak Ibu membuat postingan yang kreatif atau pesan kreatif seperti ini buktinya. Ini di repost sama akun Instagram Vogue ini ya. Ini yang like ini 30.000. Banyak lagi selain ini Bapak Ibu. Pokoknya banyak sekali itu di akun-akun media sosial nasional tuh yang memposting ini. Padahal ini cuman konten dari coba bisa di-zoom Pak. Ini kalau Bapak Ibu dari kepolisian bisa rujukan postingannya bisa lihat di sini ya. Lantas Polres Tuban ini. Ini sangat kreatif video-videonya, sangat menginspirasi. Mungkin Bapak Ibu dari Kumham Bali, dari Rudenim, dari Imigrasi juga bisa belajar dari Lantas Polres Tuban ini. Mungkin bisa dicek sekarang, di follow sekarang juga Bapak Ibu kalau bisa ya, biar nggak lupa. Jadi Lantas Polres Tuban ini kreatif sekali di video-videonya ini. Jadi kalau buat video yang kreatif pasti akan diteruskan oleh banyak akun lah gitu, sehingga pesan yang ingin Bapak Ibu sampaikan itu luas gitu loh. Next. Nah saran-saran ya pertama kalau bisa sih di Kumham ini yang bikin podcast juga kan begitu ada isu-isu yang liar gitu, jadi Kumham Bali langsung Bapak ngomongin Pak Dana mungkin jadi hostnya nanti. Ibu langsung wawancara Ibu Kakanwil itu, Ibu ini ada isu seperti ini di media sosial, Bu gimana sebetulnya Bu? Ya langsung kalau bisa lah. Kalau enggak ya cukup datang ke podcast Cepali, udah mantap itu. Nah permudah masyarakat untuk mengurus administrasi dengan sistem digital. Jika sudah agar dimaksimalkan. Adakan kopi darat. Nah ini sudah bagus ini. Kopi darat formal, yang informalnya juga perlu. Misalnya kalau ada isu apa gitu kan, ajak ngopi ya beli. Oh, siap gitu. Kemudian tim Humas membuat grup WhatsApp dengan seluruh stakeholder. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Dimas ya, beliau katanya sudah membuat grup WhatsApp dengan teman-teman wartawan. Kalau bisa sih dengan teman-teman yang pemegang akun media sosial dan konten kreator juga perlu dibuat grup kalau bisa. Kemudian membuat akun sahabat. Ini perlu nggak perlu sih? Karena saya terinspirasi dari ada akun sahabat Polri Bali itu di Instagram itu kan. Postingannya menarik-menarik di sana itu ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa memposting video-video lucu, Bapak Ibu tuh ditampung di sini gitu. Buat akun sahabat imigrasi sahabat Kumham Bali khusus untuk video-video yang lucu-lucu lah gitu. Kemudian untuk instansi kepolisian khususnya di Lantas harus rajin memposting informasi kemacetan karena kita tahu kan Bali itu sangat macet sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada informasi resmi dari Lantas, oh daerah ini macet, bila perlu pakai drone ya. Jadi kan bermanfaat buat masyarakat, buat netizen gitu loh.
Jadi di daerah ini macet, saya lewat jalur ini aja lah gitu, kalau bisa. Oke, terakhir kalau sudah upaya dilakukan ya sabar, karena netizen itu maha benar Bapak Ibu ya. Apapun yang kita katakan itu tetap pokoknya netizen yang udah kadung ini pasti gitu. Karena kita di era apa namanya post truth gitu ya namanya sekarang. Jadi yang dipercaya itu justru yang aneh-aneh gitu kan daripada yang resmi gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita bisa diskusi lagi ya soal pertanyaan. Terima kasih Bu Ewin. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk dia. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sudah banyak yang terdidik untuk bertanya, silakan kami berikan kesempatan untuk pertanyaan. Dan dari saya lah kalau memang. Oke. Menurut Bu Ewin ya, mungkin dari sudut pandang beliau kan bukan dari kalangan institusi pemerintah, ya, tapi memperhatikan soal itu. Instansi pemerintah itu kira-kira perlu nggak hanya menampilkan sesuatu yang baik-baik ya, karena kan ini harus membangun citra positif ya. Apakah hanya yang baik saja kita tampilkan atau mungkin ada hal-hal yang negatif tapi di situ ada tindak lanjutnya yang dilakukan dan itu dipublish. Mana yang kira-kira lebih dipilih? Hanya memilih hal-hal yang positif atau mungkin ada yang kekurangan tapi di situ ada tindak lanjut. Kira-kira gimana? Yang kedua. Kalau saran saya yang kedua. Maksudnya Pak Danang, misalnya ada sebuah isu di Bali gitu, terus dari akun resmi itu cukup membuat postingan klarifikasinya saja, atau ikut juga melampirkan video viralnya itu atau beritanya itu atau gimana gitu maksudnya? Ya, atau ya, maksudnya kan tidak dipungkiri namanya institusi itu kan tidak sempurna ya, pasti ada. Ya termasuk dengan mungkin ada isu-isu negatif seperti itu. Nah, apakah kita langsung seleksi nih, yang bagus-bagus saja kita publish, kemudian yang negatif kita simpan, atau ada mungkin yang negatif tapi ada upaya untuk kita yang kedua? Karena seperti yang dikatakan Ibu Rustika Herlambang itu tadi yang saya kutip kan, harus zaman sekarang itu harus untuk memperbaiki perspektif atau persepsi ataupun citra itu ya pertama harus menerima kenyataan dulu. Kenyataannya masih gini, kita tutup telinga, tutup mata itu udah nggak bisa zaman sekarang gitu. Jadi misalnya isu deportasi gitu. Deportasi misalnya, atau isu yang negatif itu apa kan, misalnya calo yang tadi dikatakan netizen itu kan, apakah di imigrasi itu sekarang harus menggunakan calo? Kalau nggak menggunakan calo itu apakah tidak bisa cepat? Gitu. Kan itu negatif kan, langsung ditanggapi oleh orang imigrasi, petugas imigrasi langsung menjelaskan bahwa sekarang sudah ada sistem tanpa menggunakan calo pun sebenarnya Ibu udah bisa, ada caranya seperti ini gitu kan. Karena kalau persepsi publik kan sekarang kalau mau buat paspor pakai calo gitu kan. Nah mungkin itu bisa dijelaskan nanti, apakah tanpa menggunakan calo bisa membuat paspor dengan cepat atau gimana gitu. Berarti tetap opsi kedua ya. Kalau saya, ini kan dari perspektif orang bukan institusi ya, saya nggak tahu gimana kan. Karena mungkin yang juga menarik untuk publik itu bagaimana caranya institusi itu menghandle sebuah masalah. Itu mereka bisa tahu, ya ini reliable gitu, berani untuk menghadapi masalah atau mampu untuk menghadapi masalah. Mungkin gitu ya. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu sudah terpikirkan untuk bertanya, satu atau dua pertanyaan. Silakan. Mari. Coba Pak Tengah. Boleh silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini juga diskusi yang amat menarik Pak. Ini terima kasih Pak Dwi sudah diberikan refresh kepada kami selaku humas. Apalagi di sana ada kesalahan Pak dari 3 persyaratan yang kesalahan humas
tidak sampai seperti ini. Ya, siap. Misalnya kalau salah pilih orang, kalau saya dulunya di bagian ini, sekarang ini, mudah-mudahan tidak salah memilih pimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin meluruskan Pak Erwin. Oke, siap. Tidak bias apa yang seperti saya sampaikan tadi terkait dengan anggaran yang kecil itu bukan bagian sama sekali. Kemenkumham tidak ada dengan untuk menutup mulut media dan Oke, siap Pak. Bukan saya itu cuma menyampaikan case di tempat lain Pak, bukan di sini Pak ya. Jadi kalau di kami itu anggaran itu paling tidak, karena di Kemenkumham ini beritanya yang saya rilis itu per hari bisa 10 Pak. Bisa 9, 10, 12 karena kegiatan yang banyak. Dari 18 satuan kerja, satkernya semua gini ke kami, ke Humas kami, karena kami yang pertama kali mengawali, yuk satker ada berita yang positif, kami akan endorse untuk di-up gitu. Seperti UDN yang memang luar biasa juga beritanya, apalagi deportasi. Nah, deportasi ini gampang sudah. Kita udah gampang, jadi tidak perlu lagi. Jadi itu untuk anggaran fair, jadi tidak untuk itu, tetapi paling tidak ada kompensasi. Nah, ini kaitannya dengan media yang kredibel dan tidak kredibel. Nah, kalau ini juga, ini di anggaran kami kan juga tentu ada media yang secara bangga ini sudah seperti itu. Nah, jadi ini juga perlu paling tidak kami juga memahami karena ini merupakan kebutuhan selalu tugasnya, pekerjaannya, dan ada keluarganya di belakangnya. Jadi tidak untuk menutupi apapun itu. Kemudian yang terkait dengan ini Pak, demokrasi. Nah, ini terkait dengan ini pimpinan tadi itu apa namanya? Ada perjanjian nih. Tadi Bapak sampaikan itu perlu kepolisian di mana itu kalau media ingin langsung ketika ada kejadian, kemudian media ataupun apa namanya itu ingin secepat kilat untuk mendapatkan informasi itu. Nah, kami juga merasakan sebagai humas Bapak, karena kami tidak serta-merta memiliki kewenangan yang melebihi daripada kewenangan yang diberikan kepada kami selaku kasudan ataupun kabar gitu. Itu harus melalui jenjang, baik itu pertama dari kasub, kemudian sampaikan ke kabarnya, kemudian kadipnya, kemudian pimpinannya. Nah, mungkin ini akan menjadi masukan kepada kami di Kemenkumham ataupun dari instansi-instansi yang lain untuk bagaimana membuat media ini tidak ada tembok gitu, sepertinya kok ngacir ketika kita ngacir, padahal itu kami punya Pak. Ini harus sampaikan kepada pimpinan harus. Nah, sekarang kan tergantung kepada pimpinan eksekusinya seperti apa. Tapi tetap kami dalam posisi selaku pemegang tusi menyampaikan kepada pimpinan apabila ada kejadian yang memang itu wajib untuk harus segera ini kita sampaikan beretika dengan pimpinan Bapak Ibu ini harus segera, tetapi kembali lagi kepada pimpinan kami. Atau itu bersurat atau seperti apa lah, itu lain. Siap. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Benar. Ada yang tanggapi mungkin? Ya kalau masalah rilis itu saya waktu jadi wartawan kan banyak juga dikirimin rilis Pak. Jadi memang kita di media itu kan, apalagi di media mainstream itu punya nilai yang namanya news value Pak. Jadi kalau berita A itu news value-nya tinggi, kalau berita B news value-nya rendah, pasti dipilih yang news value-nya tinggi gitu Pak. Tapi ada juga begini Pak, case begini waktu di Humas lah, saya waktu tugas di Denpasar lah, Pak saya sampai marahin ke Humas, Pak Dewa ini kegiatan seperti ini kok ditulis oleh Humasnya cuman begininya,
Saya mau muat berita itu sulit Pak Dewo, gimana? Harus ada data, harus nambahin nelpon kepala dinasnya lagi, gitulah istilahnya. Jadi ada juga peran penulis beritanya untuk rilis itu juga punya peran penting. Selain dari kegiatannya itu aja sih Pak. Terima kasih. Begitu Pak. Mana ada Bang Abang juga. Ya memang untuk soal anggaran tadi memang kayaknya sepertinya ada sedikit konteks yang berbeda ya mungkin. Oh iya siap. Yang disampaikan Pak Nana itu maksudnya juga anggaran untuk kita membangun kerjasama, bukan. Karena memang kan beberapa media itu kan memang berbayar dalam kita menyampaikan berita itu berbayar. Ini beda kaitannya dengan anggaran yang tadi itu namanya dalam konteks jurnalistik itu berita advertorial mungkin maksudnya. Berita advertorial, oke. Jadi kan itu kan hal yang mungkin tidak bisa dilewati. Betul. Karena itu yang namanya kita mau pasang semacam kayak iklan kan harus berbayar. Betul. Nah ini beda kaitannya dengan tadi. Itulah saya mengatakan tadi Pak, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu kreatif di media sosial kan tidak perlu lagi untuk bikin advertorial di koran yang tidak ada yang baca itu kan. Gitu maksudnya. Cuma memang kalau dari institusi beberapa memang ada tuntutan ke sana Pak ya. Oh, duduk pertanggungjawaban. Ya, Oke, siap. Bukan pertanggungjawaban. Oh, bukan ya. Kita penyebaran informasi harus di media sosial, harus dengan media mainstream. Ya memang harus Pak, cuman ya. Memenuhi seperti itu. Oke, siap. Kalau tadi anggaran yang dimaksud biar itu mungkin terkait pembelanjaan perangkat mungkin ya. Jadi sekarang ini memang tidak perlu yang namanya orang podcast atau bikin berita ini tidak perlu beli kamera yang bagus, yang penting tersampaikan beritanya. Itu kamera yang saya pakai ini yang biasa saya pakai podcast Pak, nggak kamera mahal, kamera yang biasa-biasa itu. Dan tersampaikan. Ya, tergantung substansinya. Ya mungkin itu untuk yang kita tahu. Mungkin ada tambahan, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Tidak ada ya. Demikian terima kasih di Erwin sudah sama-sama Pak memberikan pengetahuan dan perspektif yang mungkin bisa kita ambil ya, beberapa bisa kita ambil dan kita implementasikan di institusi kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus untuk saya mohon maaf juga jika bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, tapi saya cuma sharing gitu. Kalau dibandingin sama Bapak Ibu, saya kan bukan apa-apa gitu. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Nana ya. Terima kasih untuk